Kamera sound on, kamera di rolling, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Babab Dito di cerita macet, bercerita di tengah macetan. Hai. Cerita macet kali ini cerita apa ya? Ya seperti biasa lah, masih dalam edisi cerita terpapar iklan. Akhirnya korban iklan pisan anjay. Jadi gua kan semenjak selepas pandemik lah masih belum berani lagi naik KRL gitu. Jadi mau nggak mau gua bawa mobil tiap hari. Selain itu juga dengan sekarang ojek online makin mahal, antara bawa mobil sendiri sama naik public transportation, naik ojek online gitu ya, biayanya beda 20.000 30.000 sehari. Ya emang kalau dikaliin 30 kan lumayan gede, tapi balik lagi gitu ya, dengan perbedaan 20.000 30.000, fleksibilitas gue lebih enak lah sebenarnya gitu. Balik lagi buat bikin konten juga jadi enak ya, tersolusi sebenarnya gitu. Nah, tapi salah satunya adalah memang masalahnya adalah di bahan bakar, di bensin. Emang sih ini katanya bisa pakai Pertalite, tapi kok kayaknya sayang ya dipakai Pertalite gitu ya. Ini gue coba-coba browsing bagaimana menghemat bahan bakar selain kaki ya tentunya, karena bagaimanapun kaki itu penting lah. Nah, ngomongin kaki penting gitu ya, jadi tapi perlu ada tambahan dulu lah, yang mana akhirnya gue ketemulah dengan yang namanya iklannya iklan BRQ atau BRQ, atau mungkin orang bisa dibilang namanya bracket, brokwet gitu. Nah, buatnya kalau gelap ini malah jadi jadi si brokwet ini tuh dia penghemat bensin, katanya penghemat BBM gitu ya. Nah, dia itu adalah dibilangnya fuel katalis. Jadi katalis itu apa ya? Nanti gue cari deh katalis itu penyaring atau gambar ya. Tapi intinya si BRQ ini dia bisa menghemat bahan bakar yang kita pakai, dan bisa disinyalir katanya bisa menaikkan kadar oktan dari sebuah bahan bakar. Jadi kalau biasanya lu pakai Pertalite yang mana pembakarannya tidak terlalu sempurna gitu ya, lu itu kan RON 90. Jadi kalau pakai ini tuh dia bisa jadi 93, yang mana itu di atasnya Pertamax gitu kan. Nah, disinyalir begitu. Nah, dengan di atas, dengan RON-nya meningkat, pembakarannya dia akan lebih sempurna, konon begitu. Tapi balik lagi ya, tetap terhadap kaki ya gitu. Dan pada saat pembakaran sempurna, kinerja mesin jadi lebih optimal, ditambah kebutuhan bahan bakarnya juga optimal. Jadi apa yang disemprotkan dari tangki melalui throttle body gitu ya, ke ruang bakar, dia dibakar secara sempurna. Tapi sebenarnya tidak itu aja, karena balik lagi bahwa yang namanya pembakaran itu kan nggak cuma satu sisi, ada elektrikalnya tepat apa enggak, terus businya benar apa enggak gitu ya. Jadi nah kemarin tuh gue juga udah pasang tuh yang namanya e-force, dia buat naikin tegangan listrik. Jadi pada saat kita pakai AC, nggak pakai AC, tegangan ke ruang pembakaran akan tetap sama gitu ya, aliran listrik ke mana, ke ruang bakar tuh akan tetap sama. Jadi
secara performansi lumayan bagus, lumayan stabil lah gitu ya. Terus gua ganti header, bawaannya dia 41 gitu. Terus gua ganti 421 dan ternyata itu berpengaruh terhadap kinerja mobil juga, karena pembakaran dan pembuangannya juga terdistribusi dengan baik gitu ya. Ini koran katanya ya. Besar korban iklan gue. Nah, jadi si BRQ ini dia itu adalah kayak bentuk logam gitu ya, unsur, masih bagian daripada unsur kimia gitu, yang dimana di dalamnya itu terdapat 3 unsur kimia. Mana ya kemarin gue dapat catatannya, cotek dulu. Mana ya kemarin ya? A few moments later. Ada 3 unsur kimia, yaitu palladium, platinum, sama rhodium. Yang mana ketiga unsur kimia itu bisa meningkatkan kinerja atau penyempurnaan bahan bakar yang kita pakai gitu ya. Ya udah, gue cobalah. Itu bentuknya kayak bulatan-bulatan gitu ya. Terus ada 4 biji, tapi kayak di semacam bahan kawat gitu. Entah kawat atau apa, bahannya pasti bukan kawat sih. Kalau kawat tuh pasti ada karat ya nantinya. Udah pasti kayaknya itu bukan karat, mungkin bahan yang sama ya gitu. Dia diikat gitu, kayak dikeranjangin gitu, dan dia bisa dimasukin lewat tangki bensin. Nah, dia yang gua pakai itu namanya BB Intake dibilangnya. Dia bentuknya ada 4, terus gua dimasukin itu 4 biji, 4 begituan, kali 4 ini ada 16 bulatan kecil-kecil lah gitu. Dimasukinnya lewat saluran di tangki bensin. Jadi di tangki bensin itu kayak ada saluran udara gitu ya. Apalah dibilangnya istilahnya gitu. Itu dimasukin lewat situ, cuma ceplokin gitu, dan pemasangan juga mudah, tidak sampai 15 menit sebenarnya gitu. Dan so far gua lihat dari review-review banyak yang merasakan manfaatnya ya gitu. Gua sendiri lagi coba nih, hitungannya kalau dibilang sama Mas Andri, ada salah satu timnya dari BRQ gitu, bilang ini nanti kalau kesini, kalau habis di sini lu isi aja, kalau udah tanknya udah setengah, bensin udah setengah, lu isi aja sama Pertalite, nanti lu cobain ya. Habis itu lu isi Pertalite aja terus katanya. Oh gitu ya. Jujur gue masih belum berani ya gitu, karena pengalaman gue kalau pakai bahan bakar yang di bawahnya Pertamax tuh mesin suka ngelitik gitu kan. Ya itu yang gue takutin sebenarnya. Tapi kalau ngeliat review-review ya so far tidak masalah gitu ya. Nah, nanti mari kita coba. Tapi yang kali ini gue baru coba karena di Pertalite itu penuh ya. Itu yang gue balas tuh penuh gitu ya. Jadi gue tetap gue pikir pakai lagi super. Gue pengen tahu dari performansi bahan bakar itu gimana gitu ya. Nah, si BRQ ini pun juga ada 3 bentuk kan. Jadi ada si BB Intake dibilangnya gitu ya. Terus ada lagi infill tank. Jadi dia kayak alat bulat gitu, pipa gitu, yang mana nanti dia akan dilalui oleh bahan bakar atau bensin gitu. Jadi pada saat digas, dia nyemprot ke situ dulu sebelum nyemprot ke ruang bakar, yang katanya nanti akan lebih disempurnakan. Tapi untuk mobil kayak punya gue sekarang ini, mobil 1500 cc, itu nggak perlu sampai segitu, karena cukup dengan BB Intake aja udah cukup katanya. Dan kecuali kalau misalkan mobil 1500 kayak gue ini, dia dipakai buat harian yang tiap hari jalan terus gitu ya, nggak lebih banyak mobil bekerja gitu. Sedangkan kalau gue kan cuma pagi sama sore doang jalannya, sisanya gue lebih banyaknya di parkiran gitu, diam. Ini cukup BB Intake ini aja gitu. Nah pada saat itu tuh dia bekerja sebenarnya, nanti mengurai partikel-partikel bensin atau bahan bakar yang kita pakai untuk bisa lebih maksimal gitu. Nah habis itu ada semacam tabung juga, aduh gue lupa namanya, yang gede tuh ya, Ultimate gitu ya, lupa. Dia gede banget bentuknya dan berat banget. Gue coba angkat gini, dia universal, jadi bisa buat mobil bensin ataupun buat diesel gitu. Nah kalau itu buat kinerja yang lebih keras lagi mobilnya gitu ya.
dan gua rasa gua belum terlalu perlu gitu. Jadi emang disarankan punya gua cukup pakai BB Intake doang. Nah, dari situ selesai, banyak ngobrol juga sama Mas Andri yang udah baik jelasinnya gitu ya. Jadi gua apa yang menjadi penasaran gua di review itu kadang-kadang kan suka pengen langsung ngobrol langsung sama orang gitu ya. Ya walaupun dia tim sana gitu, pasti dia akan memberikan yang terbaik-terbaiknya gitu. Tapi so far yang gua browsing emang belum ada kekurangannya. Kekurangannya ada satu adalah kalau lu pakai si Infull-nya. Kekurangannya adalah dia jadi satu paket. Dalam arti kata kalau ada lesela entah kenapa gitu ya, tiba-tiba ada aus atau apa gitu ya, ya lu harus ganti satu gitu loh, nggak bisa lu ganti sebagian-bagian doang gitu. Nah tapi ya hitungannya murah. Kenapa? Karena si BRQ ini bisa dipakai untuk 400.000 km. Yang menariknya adalah pada saat lu pasang di mobil ini gitu ya, terus akhirnya ntar lu ganti mobil gitu, kurang lebih kilometernya belum sampai 400.000 kilo gitu ya, lu bisa cabut tuh mobil si BRQ-nya, nanti lu taruh di mobil lu berikutnya gitu. Itu sesuatu yang menurut gua oke lah. Kalau mengingat 400.000 itu dengan pemakaian kayak gua tiap hari 120 kilo aja 10 tahun kali ya itu ya. Bisa 10 tahun kayaknya tuh gitu. Jadi lumayan lama juga gitu kan. Menurut gua ini sesuatu yang worth it gitu. Harganya gimana? Harganya aslinya tuh harganya 3,9 ya, karena gue perlu 4 biji. Kebetulan kemarin lagi ada promo, beli 3 dapat 1, jadi cuma 2,9. lumayan lah, diskon 1 juta, hitungannya oke banget gitu. Nah value for money gue belum cek, dalam arti kata gini, so far kalau secara performansi lumayan kerasa, performansinya jauh lebih kerasa lagi. Punya gua mobil ini tarikan bawahnya udah enak, dalam arti kata lebih enak dari standarnya ya gitu ya, karena udah gua ganti header, gua agak tambahin e-force, secara tarikannya lebih enak gitu. Secara efisiensi bensinnya juga udah lumayan oke gitu. Nah kalau gua baru pemakaian 2 hari ini, yang gua rasain adalah biasanya kalau di Veloz itu ya, di Veloz itu ada, ya gue kasih, nanti gue tempelin videonya ya. Jadi kalau di Veloz itu ada current consumption gitu. Nah biasanya kalau lagi kayak di tengah macet gini nih gitu, ini consumptionnya tuh dia di bawah 25 jauh tuh. Ntar ada kamera detektor. Gue lagi nah lihat dia tuh, dia di 20, bisa di 25 tuh. Biasanya kalau lagi di kemacetan gini tuh dia di bawah, di setengahnya di 25 lah, berarti di 12-an biasanya gitu, kurang lebih gitu. Nah ini tuh bisa matangnya tuh di 18, kayak di 25 perkiranya sekitar segitu ya. Dan kemarin gua coba dari rumah ke rest area untuk gua isi bensin gitu. Biasanya gue dengan penggunaan yang sama lah, itu gue 116, mentok 117 gitu. Kemarin gue coba kurang lebih 118, ada peningkatan 1 kilo. Nah dari rest area ke kantor gitu ya, itu yang biasanya di 112 karena kondisi macet kayak gini gitu ya, itu bisa 115 kemarin. Wow, menarik sih gitu. Jadi kurang lebih overall, yang tadinya gue kalau ke kantor itu 113, gue bisa 116. Tapi ya ini baru gambaran kasar ya, gue belum detail lagi. Gue pengen tahu beberapa hari gue pakai. Kayak sekarang ini, hari ini gue coba dari rumah sampai langsung ke kantor. Tadi gue lihat di map, perjalanan kurang lebih 1 jam 32 menit. Average biasanya kalau kayak gini di race-nya di race 40 sampai 45 biasanya kayak gitu. Kita lihat nih bensinnya berapa gitu. Kalau emang ternyata meningkat, ya harusnya yang tadinya mungkin gua biasanya ngisi dari full itu ke sampai setengah tuh 2-3 hari sekali. Nah kita lihat di berapa hari nih sampai setengah ini ya.
Ya harusnya dengan lu bisa naikin speed perbedaannya 2-3 kilo, itu akan kerasa banget manfaatnya, value-nya gitu ya. Ya kurang lebih itu aja yang mau gua review sementara gitu lah. Yang menariknya lagi, satu lagi adalah after sales-nya. Jadi kalau memang lu nanti mau ganti, dia kasih jasa gratis. Wow, itu the best. Ya wajar lah harganya mahal gitu ya. Itu yang gua rasa gua bisa review sebentar gitu ya. So far baru 2 hari gua pakai, gua sih ngerasain nyaman banget ya gitu. Dan terutama di dalam kotanya, biasanya kadang-kadang kalau dalam kota di Bogor tuh ya banyak jalan jelek, jadi kan kadang nyetir pelan banget, banyakan ngegasnya gitu ya. Itu tuh kadang tuh 17, 18 gitu. Tapi begitu kemarin gue cobain 110 dapat loh, lumayan juga ya gitu. Baru sebentar ya, kita lihat nanti. Gue mungkin ngetes lagi 2 bulan, 3 bulan atau 15 hari deh, gue pengen tahu gimana, karena nanti gue juga pengen review kalau biar gini nanti dikasih Pertalite gitu. Pengen gue coba sebelum servis lah, jadi kita coba dulu pakai Pertalite gimana hasilnya. Konon katanya kalau lihat review-review sih secara ininya bagus, kadar emisinya tetap terjaga. Itu aja review dari gue sebagai user, bukan sebagai ahli. Ini yang gue alamin, yang gue rasakan gitu ya. Kita lihat lagi nanti sebulan 2 bulan kemudian gimana kalau kita performa si Bianco ini masih stabil atau tidak gitu. Karena ada 90 hari uang kembali kalau lu tidak puas. Nah itu aja, jangan lupa di like, di subscribe, mungkin di share juga ke teman-temannya, saudaranya atau familinya atau kerabatnya yang emang mungkin perlu informasi ini. Oke, sampai ketemu di cerita macet berikutnya. Ahai, ahai.